And truly inspiring. Everybody knows that Indonesia has a vibrant football culture and a deep passion for the game, and being a part of this big nation with such big aspirations is both a privilege and a significant responsibility for me. And of course I'm very driven to contribute. Pelatih Patrick Kluivert optimistis hadapi Australia, bocorkan strategi dan formasi usai latihan terakhir timnas. Racikan Kluivert 3-4-1-2 atau 4-3-3, ada kejutan line up pemain timnas versus Australia. Pelatih Patrick Kluivert optimistis hadapi Australia, bocorkan strategi dan formasi usai latihan terakhir timnas. Timnas Indonesia telah tiba di Australia dengan skuad lengkap untuk menjalani laga penting. Pada Selasa 18 Maret malam waktu setempat, tim Merah Putih menggelar sesi latihan perdana di Stadion Netstrata Jubilee, Sydney. Latihan ini dipimpin pelatih kepala Patrick Kluivert, sebagai bagian dari persiapan menghadapi timnas Australia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Sepak Bola Sydney pada Kamis 20 Maret sore. Patrick Kluivert mengaku terkesan dengan performa anak asuhnya setelah memimpin latihan pertama di Sydney. Menurut dia, para pemain menunjukkan kualitas permainan yang menjanjikan dan siap menghadapi tantangan besar melawan Australia. Kesan pertama saya sangat positif. Kami menjalani sesi latihan yang berfokus pada umpan dan penguasaan bola. Saya melihat potensi besar dalam permainan mereka, dan itu membuat saya sangat senang, ujar Kluivert. Terkait kondisi fisik para pemain setelah perjalanan panjang ke Australia, Kluivert memastikan bahwa skuadnya tetap dalam kondisi prima. Mereka memang baru saja menjalani penerbangan jauh, tetapi mereka tetap bugar dan menikmati latihan. Pergerakan bola mereka mengalir dengan baik dan menunjukkan kecepatan yang menjanjikan. Ini awal yang bagus bagi kami, tambah Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu menegaskan bahwa target utama timnas Indonesia dalam laga ini adalah meraih hasil terbaik. Garuda tidak datang hanya untuk bertahan, melainkan siap bersaing dan mencari peluang untuk membawa pulang poin. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bertahan. Target kami adalah mendapatkan hasil yang baik, dan hasil yang baik berarti kemenangan. Kami tahu ini akan menjadi laga yang berat, tetapi saya yakin dengan kemampuan tim ini untuk mencetak hasil positif, kata Kluivert penuh keyakinan. Timnas Indonesia membawa 29 pemain dalam misi menghadapi Australia, menggabungkan kekuatan dari pemain yang berkarier di Liga 1 serta mereka yang bermain di Eropa dan Asia Tenggara. 3 pemain anyar, yaitu Joey Pelupesi, Emil Audero, dan Dean James, telah bergabung dengan skuad sejak Selasa 18 Maret pagi. Sebelum menghadapi laga krusial melawan Australia, tim Garuda masih memiliki satu sesi latihan terakhir pada 19.3 untuk mematangkan strategi dan memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi terbaik. Semua persiapan ini dilakukan dengan satu tujuan, membawa pulang poin dari Sydney dan menjaga asa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert kantongi strategi sempurna untuk hajar Australia dan Bahrain. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert mengaku sudah siapkan taktik dan strategi untuk lawan Australia dan Bahrain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret ini. Patrick Kluivert mengatakan, sekarang saatnya benar-benar bekerja. Dia perlu membuktikan kualitasnya dalam meramu taktik. Sekarang semakin nyata. Saya benar-benar menantikan untuk memulainya dengan para pemain, ujarnya dikutip dari YouTube Timnas Indonesia. Patrick Kluivert punya tantangan lebih besar di Timnas Indonesia.
Arsitek asal Belanda itu memiliki waktu singkat untuk mempersiapkan skuadnya jelang menghadapi Socheroos. Maklum, dia memang belum lama ini menangani tim Garuda. Berbicara taktik, Patrick Kluivert terbiasa dengan skema 4 back yakni 4-3-3 maupun 4-2-3-1. Cenderung sama seperti formasi yang disukai Tony Popovic. Namun, beberapa tahun terakhir Garuda cukup akrab dengan format 3 back sejajar. Mantan pemain timnas Belanda dan Barcelona itu menyukai gaya sepak bola menyerang. Namun, Patrick Kluivert tetap menekankan pentingnya soliditas saat bertahan dan penguasaan bola. Konsep permainan itu disampaikan Patrick Kluivert saat sesi perkenalan yang digelar di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, 12 Januari 2025. Yang paling penting adalah saya suka permainan menyerang dan menguasai permainan. Saya familiar dengan sistem tersebut, katanya. Pada 2014 saya menjabat sebagai asisten pelatih Louis van Gaal, dan kami menerapkan taktik yang sama. Biasanya saya suka bermain dengan taktik 4-3-3, tetapi itu tergantung pada kenyamanan pemain. Ketika bermain sepak bola, strategi akan berubah dan 4-3-3 atau 3-5-2 yang terpenting adalah pemain mengerti apa yang harus dilakukan dan itu bisa membuat perubahan, lanjut Kluivert. Racikan Kluivert 3-4-1-2 atau 4-3-3, ada kejutan line-up pemain timnas versus Australia. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert segera menjalani laga debutnya ketika melawat ke Stadion Sepak Bola Sydney menghadapi timnas Australia dalam lanjutan kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026 Grup C pada Kamis 20 Maret. Kluivert sudah memanggil 30 pemain untuk menghadapi Socheroos, namun dari pemain-pemainnya itu ada 3 yang absen. Egy Maulana Fikri cedera, serta Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner menjalani hukuman skorsing akumulasi kartu. Kluivert menyukai formasi 4-3-3, namun tampaknya pada laga nanti, dengan waktu persiapan yang sedikit, dirinya tetap akan menggunakan pakem formasi 3 back tengah yang sebelumnya menjadi senjata andalan tim Garuda di bawah asuhan Shin Tae-yong. Saya suka 4-3-3, tapi tergantung tentang pemain nyaman di mana. Saya bisa implementasikan gaya apapun. Dalam sepak bola Anda harus dinamis dan mengombinasikan banyak hal. Ketika bermain sepak bola, sistem bisa berubah. Pemain juga harus tahu kapan harus beradaptasi, kata Kluivert pada perkenalan resminya Januari lalu. Dengan Alex Pastoor sebagai asistennya, yang memiliki pengalaman membawa 3 tim promosi ke Eredivisie atau kasta tertinggi Liga Belanda, Kluivert bisa menggunakan formasi 3 back tengah dalam 3-4-1-2. Formasi ini diterapkan Pastoor sebelum rehat dari dunia kepelatihan, dalam laga-laga terakhirnya bersama Almere City. Dalam formasi ini, Martin Paes diyakini tetap akan berada di bawah Mistar, berbekal 4 penampilannya bersama FC Dallas musim ini dan pengalamannya dengan tim Garuda dengan 6 caps. 3 posisi back tengah tampaknya akan menjadi milik Jai Itzes, Mees Hilgers, dan Rizky Ridho yang di laga terakhirnya bersama Persija Jakarta mencetak gol indah. 2 back sayap yang berperan mobile dalam menyerang dan bertahan akan dipercayakan kepada Kevin Dix di kanan dan Kelvin Verdonk di kiri. Dengan jam terbang tinggi di Liga Belanda, Verdonk mempunyai bekal utama menjadi starter dibandingkan Dean James yang baru dinaturalisasi. Untuk pemain tengah, posisi ini akan diisi Tom Haye yang rutin bermain untuk Almere dan Joey Pelupesi yang sudah berpengalaman, yang kini sudah 8 kali tampil untuk Lommel SK di kasta kedua Belgia. Marcelino Ferdinand yang mencetak 2 gol kemenangan melawan Arab Saudi diprediksi akan ditaruh Kluivert di depan Tom dan Joey. Marcelino akan berperan free role lebih menyerang dalam formasi ini, untuk mendukung 2 striker utama yang sepertinya akan ditugaskan kepada 2 pemain baru, Ula Romeni dan Septian Bagaskara. Ula yang merupakan striker serba bisa di lini depan, akan menjadi tandem yang pas untuk Septian yang menjadi striker timnas tersubur musim ini dengan catatan 7 gol di Dewa United. Pengamat sepak bola Indonesia Kesit Budi Handoyo memprediksi starter, atau 11 pemain pertama yang diturunkan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert melawan Australia nanti akan diisi oleh para pemain diaspora atau pemain-pemain yang berkarier di luar negeri. Kalau untuk starting line up,
Saya kok cenderung starting line up pertama nanti menghadapi Australia sepertinya akan diisi oleh pemain-pemain dari diaspora semua. Itu prediksi saya, kata Kesit dikutip dari Antara di Jakarta, Selasa 18 Maret. Dalam formasi 4-3-3, Kesit akan tetap menaruh Martin Paes sebagai penjaga gawang daripada memilih pemain anyar Emil Audero. Kesit mengatakan kedua kiper ini memiliki kualitas setara, namun dia memilih Paes karena alasan chemistry dengan tim yang sudah lebih dulu terjalin. Mees Hilgers dan Jai Itzes akan ditempatkan Kesit di dua posisi bek tengah. Hilgers dan Itzes akan dibantu dua bek sayap, yaitu Kevin Dix di bek sayap kanan dan Kelvin Verdong di posisi bek sayap kiri. Dengan hadirnya Joey Pelupessy, Kesit akan menaruh langsung pemain Lommel SK, klub kasta kedua di Belgia, di posisi lini tengah. Sebagai gelandang bertahan, Pelupessy akan diduetkan dengan Ivar Jenner sebagai penyeimbang tim. Kedua pemain ini akan mempermudah kinerja gelandang kreatif yang dibebankan kepada Tom Haye. Karena Pelupessy sudah bisa main, jadi ada Tom Haye, Pelupessy, dan satu lagi bisa Ivar Jenner. Pakai tiga tengah, papar dia. Kesit kemudian memilih nama Dean James dan Eliano Reijnders, dua pemain yang biasanya mengisi posisi bek sayap, sebagai penyerang sayap kiri dan kanan. Ketika disinggung apa alasannya, ia mengatakan kedua pemain itu memiliki visi menyerang dan bertahan yang bagus. Kehadiran dua pemain itu, kata dia, akan membuat kinerja Kevin dan Verdong di sisi pertahanan lebih mudah. Pertama, dia punya kemampuan menyerang bagus dan defense yang bagus, artinya dia bisa membackup dua pemain di sisi kiri pemain timnas. Katakanlah Verdong bisa membantu menyerang, dia bisa bertukar, jelas dia. Dean dan Eliano akan bertugas memanjakan ujung tombak Indonesia yang dipercayakan Kesit kepada Ula Romeni. Meski baru menyerangkan satu gol di Oxford United, pengalaman bermain mantan striker Utrecht itu di Liga Belanda dan sekarang di Inggris, menjadi alasan kuat Kesit memilihnya daripada Septian Bagakara, yang menjadi striker timnas tersubur saat ini dengan 7 gol bersama Dewa United di Liga 1 Indonesia. Lebih kepada pengalaman aja. Pengalaman bertanding Ula lebih oke daripada Septian. Ula jam terbangnya lebih bagus. Dia juga biasa tampil dengan klub-klub di Eropa, dengan pemain-pemain di Eropa. Saya kira di situasi di mana Indonesia membutuhkan poin, itu menurut saya lebih mempercayakan Ula, tutup dia.